Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tika Permata Asri dengan nomor pokok mahasiswa 104230008 dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Digital. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem transaksi digital dan finansial teknologi atau fintech ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, seiring berkembangnya teknologi dan digitalisasi, cara kita bertransaksi juga berubah banget loh ya teman-teman. Nah, sekarang itu orang-orang tuh jauh lebih memilih transaksinya itu secara online karena lebih cepat dan praktis gitu. Nah, fintech sendiri hadir sebagai inovasi teknologi dalam keuangan yang tujuannya itu mempermudah layanan seperti ada dalam pembayaran, pinjaman, investasi, bahkan asuransinya itu semuanya bisa dilakukan lewat aplikasi. Nah, di Indonesia sendiri, fintech itu udah makin berkembang pesat, apalagi dengan hadirnya digital banking seperti e-wallet, kayak yang sering kita gunakan tuh OVO, GoPay, Dana, serta layanan P2P lending, kayak Coinworks atau Modalku. Terus ada juga penggalangan dana atau crowdfunding, juga ada perbankan digital, asuransi digital, hingga manajemen kekayaan berbasis teknologi. Nah, dalam praktiknya, fintech itu tuh memberikan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan dengan biaya yang lebih rendah, proses yang lebih cepat, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Tapi teman-teman, di balik semua kemudahan itu pasti ada tantangannya juga dong. Nah, salah satunya itu seperti potensi kerawanan dalam digital payment, terus kayak kegagalan transaksi gitu karena terus pencurian data lewat wifi publik, sampai penyalahgunaan kartu kredit. Karena itu penting banget nih buat kita tuh paham gitu soal keamanan cyber dan selalu waspada saat melakukan transaksi online. Nah, oleh karena itu juga regulasi yang jelas dan pengawasan yang adaptif itu kan menjadi sangat penting dong ya dalam hal ini. Maka di Indonesia sendiri tuh udah ada OJK yang merespon perkembangan fintech dengan menerapkan sandbox, regulasi, pengawasan berbasis teknologi, serta pelindungan konsumen digital yang lebih kuat. Nah, di sisi lain, penerapan fintech juga kan membawa dampak yang signifikan dong terhadap efisiensi dan kecepatan layanan. Proses yang sebelumnya tuh manual, kini menjadi otomatis gitu dengan teknologi seperti kayak big data, AI, atau machine learning. Nah, ini tuh memungkinkan analisis data yang lebih akurat untuk penilaian resiko, perencanaan keuangan, dan pengambilan keputusan secara real time. Selain itu, penggunaan teknologi seperti blockchain dan smart contract meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi digital. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul juga dong penipuan dan resikonya tadi salah satunya nih. Ada juga seperti yang lain tuh, keamanan data, penipuan siber, dan penyalahgunaan informasi pribadi yang tadi. Nah, oke teman-teman, secara keseluruhan, fintech ini tuh kan sebenarnya bisa aja bukan buat pengganti bank gitu, tapi justru mendorong bank biar ikut go digital gitu. Nah, jadi yang awalnya tuh semua harus lewat kantor bank nih, sekarang tuh cukup lewat HP aja juga bisa. Tapi meskipun seperti itu, ekosistem satu sangat dibutuhkan, kayak kolaborasi antara regulator kayak OJK-nya, terus pelaku usaha, dan kita sebagai konsumennya. Di Indonesia sendiri tuh kan tadi udah OJK. Adapun aturannya tuh yang pertama tuh kayak ada POJK nomor 77 tahun 2016 dan juga POJK nomor 13 tahun 2018 yang mengatur tentang peer-to-peer lending dan inovasi keuangan digital. Intinya, fintech ini tuh punya dampak yang besar banget gitu buat inklusi keuangan. Yang mendorong salah satunya tuh pertumbuhan UMKM dan juga menjadi bagian penting di era revolusi industri 4.0 ini. Tapi kita juga harus kita sebagai pengguna nih harus bijak ya teman-teman, biar manfaatnya tuh bisa kita rasakan maksimal tanpa terjebak resiko-resikonya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai sistem transaksi digital dan finansial teknologi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.